Ada begitu banyak cara untuk berbagi pengalaman, cerita seru, bahkan suatu peristiwa yang menyedihkan sekalipun. Jika Anda adalah orang-orang yang pernah gagal mengurus kesehatan, tapi hari ini Anda hidup untuk sebuah alasan, kirimkan cerita Anda kepada kami lewat alamat yang muncul di layar saat ini. Kami ingin mengundang Anda untuk tampil di Studio 3 Metro TV dalam program Go Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Apa kabar? Coki Sitohang kembali lagi di sini dengan 3 orang narasumber. Ada satu yang diwawancara, nanti kita tanya-tanya apa masalah kesehatannya. Dan 2 orang praktisi kesehatan kami hari ini yang bertugas adalah Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Syaputra. Halo, salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Coki. Yes. Sepanjang lagi sehat ya. Sehat, puji ya, Tuhan. pemirsa Anda juga harus sehat ya, karena kita di acara Go Healthy. Asik. Saya perkenalkan, inilah anak muda, Mas Suban yang sudah hadir untuk berbagi tentang ceritanya. Mas Suban, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita akan mulai obrolan ini, Mas Suban. Saya juga pengen tahu pendapat Anda. Benarkah kurang tidur dapat berakibat migrain? Sebenarnya ini yang harus jawab praktisi kesehatan. Tapi saya mau tanya pendapatnya Mas Suban dulu. Benar nggak kurang tidur itu bisa berakibat migrain? Menurutmu benar apa salah? Saya rasa benar ya. Tapi Karena saya kalau kurang tidur suka migrain. Jadi jawabannya adalah benar ya. Jadi memang kurang tidur ini bisa berdampak pada sakit kepala ya. Jadi kalau kita bicara masalah tidur, ya tidur ini sebenarnya kan waktu di mana tubuh kita ini beristirahat ya. Tapi tidak hanya tubuh saja, juga otak kita Otak perlu harus waktu untuk beristirahat. Nah, kalau dia kurang tidur, tidurnya tidak berkualitas, maka otak protes gitu ceritanya. Kemudian timbullah sakit kepala. Kemudian kalau migrain itu sakit kepalanya sebelah begitu rasanya, dan itu sangat mengganggu. Ya, walaupun sebenarnya ya migrain ini bukan cuma tentang tidur yang kurang, tapi bisa jadi hormonal, kemudian faktor makanan, atau juga faktor usia. Jadi misalkan nih kita hormonnya turun, biasanya migrain ini akan menyerang. Tapi migrain ini dia merujuk pada nyeri kepala yang biasanya diderita hanya sebelah bagian kepala aja. pertanyaan berikutnya sekarang ini beredar di masyarakat, tolong dijawab. Tapi minta pendapat Mas Suban dulu ya. Stres pekerjaan dapat berakibat hipertensi. Menurutmu benar atau enggak, Mas Suban? Saya rasa betul juga ya. Benar-benar. Ada alasan tertentu? Karena stres, tidur kurang, mungkin darah jadi nggak lancar gitu. Mungkin. Dikaitkan ya. Stres, kemudian tidur menjadi kurang, darah tidak lancar, akhirnya hipertensi. Bagaimana jawabannya, Mas-mas Jadi kalian? jawabannya benar ya. Jadi kalau misalnya benar, ini benar ya. Jadi ilmiahnya udah dapet nih Mas Coki dari Pak Suban sendiri. Tapi sebenarnya gini, kalau yang namanya kita stres pekerjaan, ketika kita stres maka tubuh kita itu akan menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres. Hormon ini sendiri nanti akan meningkatkan kadar gula darah kita, meningkatkan tensi kita. Yang jika dia meningkat, artinya hormon kortisol ini diproduksi dalam jangka waktu yang panjang, maka tidak lain adalah efeknya ke hipertensi. Stres pekerjaan bisa berakibat hipertensi. Oleh sebab itu, pemirsa, sebelum ini terjadi, karena ini memang faktanya benar, maka kelolalah hidup Anda dengan benar, termasuk mengelola stres Anda. Mas Suban, terima kasih untuk pendapatnya. Pemirsa yang belum kenal dengan Mas Suban lebih jauh, kenapa kami mengundang beliau hadir di Go Healthy? Inilah alasannya. Subehan Utomo. Sadar memiliki faktor resiko penyakit dari keluarga, ia ingin bisa hidup lebih sehat. Apalagi tekanan darahnya sampai tinggi menyentuh angka 140 untuk sistolik. Tak jarang Subeha merasakan kepalanya sangat sakit. Diketahui mendiang ayahnya sempat mengalami hipertensi, sementara ibunda tercintanya meninggal dunia karena diabetes hingga berdampak ke ginjal. Maka dari itu, ketika mengetahui tekanan darahnya tinggi, Subeha langsung lebih tegas dalam menjaga kesehatan. Ia tak mau jika seandainya mengalami komplikasi akibat kondisi ini. Dari mulai memperbaiki pola makan dan mengatur waktu istirahat ia lakukan. Tak hanya itu, Subeha juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah turun dan stabil di angka 120/80. Keluhan sakit kepala yang dulu sering dirasakan pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Pantesan dimintain pendapatnya benar semua jawabannya. Ternyata Mas Suban sudah mengalami 2 pertanyaan tadi. Tapi beruntung sekali, Mas sudah memilih satu pilihan bijaksana, yaitu menggunakan teknologi laser. Apa rasanya setelah menggunakan teknologi laser dalam waktu yang rutin?
Alhamdulillah sih setelah setelah saya pakai teknologi laser ini ya Mas Yogi, saya sudah tidak migrain lagi ya. Karena dulu saya sempat migrain sampai 3 hari gitu dan itu sangat mengganggu ya. Apalagi kan sebelah kanan nih misalnya dari mulai berkendara itu kalau misalnya ketemu jalan nggak rata pun kayaknya sakitnya ke sekujur tubuh juga ya, nggak cuma kepala. Ada getaran goyang Nggak saja juga kepala berasa aja. gitu. Waduh, terus? Nah, alhamdulillah setelah pakai teknologi laser ini, alhamdulillah udah nggak migrain lagi. Nah, kalau misalnya ada sakit kepala, begitu saya pakai apa yang di hidung itu, Intranasal. Iya, intranasal. Oke. Nah, itu enak tuh. Jadi, Oh iya, ya, oke. alhamdulillah sih sekarang sudah tidak migrain lagi. Anda ini kan seorang akuntan, bicara soal angka, laporan, detail. Mumet nggak sih? Nah, itu kalaupun kita sehat itu kadang kita juga bisa mumet gitu lah. Apalagi? Apalagi pada saat kita migrain. Nah, gitu. Lebih berat lagi. Itu lebih Kebayang. mumet lagi. Kebayang. Jadi Anda merasa sangat tertolong dengan menggunakan teknologi laser. Sangat tertolong banget. Tapi apa alasannya? Mungkin yang pertama, waktu itu saya pernah nonton Go Healthy juga ya di Metro TV. Dan kedua, mungkin saya ada historis dari orang tua ya. Orang tua itu kebetulan ibu itu diabetes, kemudian bapak itu ada hipertensi. Jadi dari situ waktu itu pas migrain dan kemudian saya cek misalnya tensi ternyata tinggi di 140, kemudian saya kolesterolnya juga waktu itu cukup tinggi. Nah dari situ sih saya berkaca dari orang tua, mungkin saya harus lebih preventif ya dalam hal ini. Benar, Preventif. Nah salah satunya mungkin setelah saya melihat tayangan di Go Healthy, saya akhirnya mencoba teknologi laser dan alhamdulillah ternyata berhasil di diri saya. Itu sih. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa tekanan darah Mas Subhan? Alhamdulillah sekarang normal ya, 120/80. Mantap, benar. Tap. Dan itu bisa langsung dirasakan di tubuh kan perubahannya Betul. Ada hubungannya dengan kualitas tidurmu yang semakin baik? Iya, betul. Dapat konting kadang kita sering pulang malam gitu ya. Kadang misalnya pekerjaan belum selesai atau misalnya ada selisih atau apa gitu kan kita masih kepikiran gitu ya. Kepikiran, kemudian dibawa ke rumah. Nggak bisa tidur. Nah biasanya sering sakit kepala. Nah setelah sih alhamdulillah setelah pakai teknologi laser ini migrain sudah hilang, kualitas tidur saya juga lebih baik lagi sekarang. Jadi ini contoh yang baik ya untuk pemirsa juga ya. Jadi kalau punya tadi kan Mas Subhan punya riwayat keluarga ya, ada hipertensi dengan gula dan sekarang kemudian juga dengan faktor tingkat stres pekerjaan ya, bergelut Betul. dengan angka-angka tidur yang kurang dan segala macam, ini akan berdampak pada kesehatan kita ya. Jadi untuk itulah tadi Mas Subhan kemudian segera mengambil action atau melakukan tindakan ya dengan menggunakan teknologi laser dan terlihat bahwa memang tensi yang tadi tinggi menjadi normal di 120/80. Kemudian yang tadinya risiko susah tidur, migrain dan segala macam ini juga akan teratasi. Jadi untuk Anda pemirsa nih yang memang pola hidupnya dengan pola keluarga, riwayat keluarga yang memang punya berpotensi pada masalah darah dan pembuluh darah, sebaiknya ini segera ya melakukan atau mengambil sikap atau melakukan upaya untuk menjaga preventif. Itu yang kunci yang menarik ya. Jadi jangan sampai kemudian sakitnya berkelanjutan apalagi sampai komplikasi. Jadi preventif pencegahannya dengan melakukan pola hidup sehat, kemudian juga dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Jangan abai. Betul sekali. Kan masih banyak kita saksikan Mas Norman. Udah tahu garis turunannya diabetes, udah tahu orang tuanya hipertensi. Cuek-cuek aja loh. Riwayat keluarga itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita hari ini dan nantinya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Pak Subhan sini, kalau yang namanya migrain itu sebenarnya bahayanya apa sih? Di sini ada peran pembuluh darah kita. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kita itu menyempit, bisa jadi ini yang menyebabkan migrain tadi. Kalau memang suka migrain, ini memang korelasinya atau nantinya itu walaupun sedikit, ini bisa berujung pada yang namanya stroke penyumbatan atau stroke iskemik. Jadi kita harus menjaga agar kondisi aliran darah kita dan pembuluh darah kita terutama di area kepala itu tetap dalam kondisi yang baik. Dan salah satunya adalah kita gunakan teknologi laser. Teknologi laser ini ya pemirsa, dia akan bekerja, Pak Subhan juga perlu tahu bahwa dia akan memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita lihat di pembuluh darah kita kan ada dalam seluruh tubuh kita. Ya, dan ini perlu dijaga kualitasnya supaya dia bisa mengalirkan darah dengan baik dan juga bisa menjaga supaya tekanannya menjadi tetap stabil, tetap normal. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan tadi dinding pembuluh darah yang mulai kaku, mulai menyempit, mulai rigid ya. Ini dibuat supaya lebih elastis lagi, lebih lentur lagi, lebih lebar lagi sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih baik, tekanannya kemudian terkendali dengan baik ya. Jadi penggunaan teknologi laser dengan pola hidup sehat dan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini satu hal yang harus dilakukan ya sebelum Anda sakit. Ayo pemirsa ya. Jadi kalau Anda masih sehat, masih muda ya, jangan menunggu kemudian ada masalah, ada
penyakit yang kemudian akan menjadi beban untuk masa depan Anda. Teknologi laser yang digunakan oleh Mas Suban adalah dokter laser dari Gogomall. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Pemirsa, sambil menjaga kesehatan, ayo lengkapi upaya Anda secara maksimal dengan pemanfaatan teknologi laser agar kualitas darah Anda meningkat. Alat kesehatan dokter laser ataupun Eculaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Eculaser akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang nggak punya keluhan kesehatan, inilah saatnya Anda menggunakan dokter laser dari sekarang juga. Kenapa? Adalah upaya maksimal Anda untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Cara mendapatkannya adalah dimulai dengan menghubungi nomor yang tertera di layar saat ini juga. Tim call center kami akan membantu Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan teknologi laser ini. Dan pemirsa, kalau Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami, boleh pastikan Anda sudah memiliki dokter laser atau Eculaser Ultimate. Produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eculaser dari Gogomall. Jika Anda punya masalah diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, mungkin pembuluh darah Anda ada masalah dengan kekuatan elastisitasnya. Buah-buahan ini membantu elastisitas pembuluh darah, plus bisa membantu menurunkan kolesterol sekaligus. Buah apakah itu? Buah yang kaya vitamin C, yaitu jambu biji, pepaya, dan jeruk. Saya ulangi, jambu biji, pepaya, dan jeruk. Konsumsi ketiga jenis buah ini sebagai bagian dari hidup sehat Anda untuk membantu kesehatan pembuluh darah Anda. Anda bisa menambahkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser agar upaya Anda menjadi lebih lengkap karena teknologi laser membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Demikian tips kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat. Kami tadi sudah memulai dengan prestasi. Mas Suban sebagai narasumber kami mengakui bahwa ternyata setelah beliau menggunakan teknologi laser, migrainnya hilang. Kemudian fokus bekerjanya menjadi lebih meningkat. Dan ini sangat menolong pekerjaan seorang profesional, seorang akuntan seperti beliau ini. Tapi pemirsa, meskipun kami memulai dengan prestasi tadi, mari kita jangan menyangkal apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kenapa Mas? Selain daripada memang jalur keturunannya ada hipertensi tadi kan? Kok bisa sempat nggak terkendali? Memang pola hidupnya dulu seperti apa sih Mas Suban? Jadi gini Mas Yoki, mungkin dulu karena saya kurang olahraga ya. Kurang olahraga, mungkin pekerjaan juga terlalu banyak duduk ya. Mungkin dari faktor makanan, saya kebetulan suka sekali misalnya daging-dagingan, terus misalnya jeroan, misalnya ati, usus. Kurang olahraga juga. Waktu itu saya ada sempat kolesterol juga tinggi sih. Nah waktu itu impact-nya tuh kayaknya punggungnya pada sakit gitu ya. Tapi itu cerita lama pemirsa. Ini sekarang beliau sudah pada tahap bukan hanya sebagai pengguna teknologi laser. Beliau bahkan menularkan kebiasaan baik ini kepada beberapa orang lainnya. Betul. Kebetulan istri ada asam urat. Dia pakai juga ya, dan alhamdulillah asam uratnya keluhannya udah berkurang ya. Kemudian kakak saya kebetulan kan sebenarnya teknologi laser ini kan praktis ya Mas Yoki ya. Betul. Jadi biasanya kalau saya pulang kampung nih sambil nyetir saya pakai nih di tangan. Keren. Gitu kan. Dan begitu di kampung kebetulan kakak saya ada vertigo waktu itu. Ada vertigo dan ya akhirnya coba juga dan alhamdulillah menurut dia sih vertigonya juga cocok sih, maksudnya berkurang lah, tidak sesering dulu ya. Syukur. Ini ada hubungannya juga dengan internasional tadi Mas Nurman. Saya minta
penjelasan dong mengenai intranasal yang juga digunakan oleh Mas Suban untuk menangani sakit kepalanya. Kalau di sini kata kuncinya ada di aliran darah di area kepala nih Mas Joki ya. Ya. Karena kan kalau di sini kalau kita lihat orang yang vertigo, kemudian orang yang mengalami migrain, ini kan dia bermasalah dengan aliran darah di area kepalanya. Ada aliran di sana yang tidak lancar, bisa diakibatkan karena kualitas darahnya yang buruk sehingga menyebabkan aliran darah itu dia agak sedikit sulit untuk mencapai area kepala. Bisa juga diakibatkan karena penyempitan pembuluh darah, jadi kualitas pembuluh darahnya yang dia berkurang atau buruk ya. Jadi ini bisa kita gunakan yang namanya intranasal. Ini adalah area kepala kita. Ini yang biru-biru, kemudian yang warna merah-merah. Ini merupakan pembuluh darah kita yang di area kepala. Pembuluh darah ini dimanapun, mau di tangan, mau di kaki, mau di hidung, itu dia bisa menghasilkan yang namanya nitric oxide. Jadi ketika intranasal ini dia menyinari area pembuluh darah di area hidung kita, maka pembuluh darah tersebut dia akan menghasilkan nitric oxide lebih banyak lagi daripada biasanya. Ya. Sehingga nitric oxide ini nantinya akan melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah terutama di area kepala kita. Dengan begitu pembuluh darah kita terjaga dengan baik. Pemirsa di rumah, dari sekarang kita jaga pembuluh darah kita dan rutin gunakan intranasal untuk menjaga aliran darah di area kepala kita. Menarik mengenai teknologi laser, ini ada kita sebut dia punya 3 sinar warna. Ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning pemirsa. Di dalam darah ini kan ada darah. Dan darah ini juga kalau yang kental tadi dengan kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi ini akan diuraikan, ya akan dipecah supaya dia tidak menggumpal. Ya, dengan aliran lancar, maka sel-sel dalam tubuh kita akan mendapatkan suplai nutrisi yang bagus, suplai oksigen yang bagus. Sehingga sel-sel tubuh kita juga bisa bermetabolisme dengan baik dan bisa menghasilkan energi yang optimal. Kalau kita lihat nih, darah kental nih, ya kita lihat yang darah yang normal, ini sebelah kiri, kita lihat sel-sel darahnya tidak saling berdekatan. Harusnya yang ideal begini Mas Boy. Yang ideal betul, seperti Ya itu. kan, kalau ya. udah orang kena migrain, vertigo, Ya, biasanya sudah karena darahnya kental tadi ya, dia tidak bisa memberikan suplai yang cukup pada sel-sel di tubuh kita, oksigen tidak cukup, sehingga tadi protes dia, kemudian sakitlah kepala itu, kemudian terjadilah migrain, vertigo dan segala macam itu ya. Dengan sirkulasi darah yang lancar, dengan kualitas darah yang baik, maka tadi dia bisa menghasilkan juga energi yang optimal lagi ya. Jadi dengan penggunaan teknologi laser, dengan pola hidup yang sehat, dan ini harus dilakukan terus-menerus ya. Jadi pemirsa nggak hanya udah keluhannya udah hilang, udah stop alatnya, nggak, terus digunakan ya untuk menjaga, mencegah jangan sampai sakit dan jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. seperti yang dilakukan Mas Suban sangat baik. Sebelum terjadi komplikasi, beliau lakukan upaya pencegahan dengan menambahkan teknologi laser. Bukan hanya beliau, tapi ada masyarakat Indonesia yang lain sana. Di luar sini, mereka pengen berbagi cerita pemirsa. Saya putarkan videonya ya, kita simak sama-sama. Saya mengalami gejala hipertensi semenjak 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah, selama 1 tahun ini, setelah saya menggunakan teknologi laser, badan saya terasa lebih sehat, lebih segar, dan tidur saya lebih nyaman. Sementara tensi saya selama ini kurang mencapai 150, 130. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah tensi saya sekarang lebih stabil dengan 120, malah di bawahnya bisa sampai 78 dan 75. Satu lagi yang menguatkan kita semua nggak abai terhadap situasi tubuhnya, kondisi tubuhnya. Tetapi melihat peluang dengan adanya teknologi laser, langsung dipakai, dimanfaatkan. Sama seperti Mas Suban, narasumber kami hari ini. Ini sejarahnya loh pemirsa. Kalau nggak ada api, nggak akan ada asap. Riwayat kesehatan Mas Suban adalah sebagai berikut. Dulu beliau mengalami tekanan darah sistolik tinggi sampai 140, bahkan 150. Ya Mas ya, pernah. Ya, betul. Tadi disampaikan juga. Akibatnya adalah sering mengalami sakit kepala. Lalu beliau mengambil tindakan, take action dengan menggunakan teknologi laser. Dan kompensasinya adalah tekanan darah sudah stabil di angka 120/80. Keluhan sakit kepala yang selama ini mengganggu dia sudah tidak pernah kambuh, badannya terasa lebih bugar, segar, kualitas tidur meningkat. Ini dia. Tapi kan ini bukan soal dirasa-rasa saja, Mas. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek secara rutin kondisi kesehatan kita. Mesti ada datanya. Mas rutin melakukan pengecekan?
rutin. Kebetulan setelah kejadian itu ya Mas Yoki, saya di rumah tuh sedia alat buat tensi gitu ya. Bagus. Jadi biar saya bisa ngecek setiap saat lah kalau kita butuh. Mas Suban, apa harapan-harapan ke depan yang masih ingin dicapai? Yang pasti mungkin menurut saya setelah berkaca dari kejadian ini, mungkin saya berpikir bahwa kesehatan itu sesuatu yang utama ya, sesuatu yang utama. Karena bagaimanapun, meskipun uang kita banyak atau meskipun kita kaya atau apapun, selama kita nggak sehat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dengan kesehatan itu kita bisa melakukan apa aja yang kita mau, kita bisa mengejar target-target dalam hidup kita gitu. Betul. Ya Mas Yoki ya. Jadi saya rasa kesehatan itu menjadi yang paling utama. Karena Mas Suban sudah menggunakan teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya, boleh ajak mereka juga untuk menggunakan teknologi laser, silakan. Saya Subhan, saat ini saya sudah menggunakan teknologi laser ini kurang lebih 2 tahun ya. Dan syukur alhamdulillah keluhan saya seperti migrain, kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi itu sudah alhamdulillah sudah hilang ya. Jadi mungkin tidak hanya teknologi laser, cuma yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat, kemudian mengurangi tingkat stres, dan kita harus rutin berolahraga ya. Dan alhamdulillah sih dengan teknologi laser ini so far tidur saya menjadi lebih baik. Kemudian saya bisa bekerja dengan baik karena tidak ada gangguan migrain lagi ya. Jadi so far teknologi laser ini sangat membantu buat saya, dan harapannya juga akan membantu buat Anda semua ya. Duh, senangnya saya pemirsa dengar cerita kita hari ini, mendengar langsung dari Mas Suban menjelaskan bagaimana manfaat yang beliau rasakan setelah menggunakan teknologi laser. Tensi, kolesterol yang tadinya angkanya tinggi-tinggi saat ini sudah terkendali. Keluhan migrain sudah tidak dirasakan lagi setelah menggunakan intranasal. Anggota keluarga dari Mas Suban juga sudah memanfaatkan teknologi laser. Dan hasilnya juga sudah kita dengar sendiri langsung dari beliau tadi. Pemirsa, kapan Anda saatnya take action? Seperti Mas Suban, ya sekarang lah waktunya. Gunakan teknologi laser. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit sambil Anda beraktivitas pun bisa. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Hubungi kami ya. Inilah nomor call center yang bisa Anda jangkau dan izinkan kami untuk membimbing Anda sampai Anda mendapatkan unit dokter laser atau AccuLaser Ultimate. Termasuk juga ada layanan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memegang alat kesehatan ini. Produk asli dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran narasumber kami, Mas Suban, praktisi kesehatan, Mas Boy, Mas Nurman, terima kasih. Pemirsa ingat ya, kualitas darah pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Dan kualitas program kami di Go Healthy ini juga ditentukan dari kritik, saran, dan masukan Anda. Jadi kami tunggu respon Anda atas program ini. Saya Coki Sitohang. Sampai jumpa.